Dia bilang, "Kamu pasti bisa, you can do it, please try your best," kata dia gitu. Terus tante, "Gimana caranya supaya aku bisa?" Tante nggak bisa bahasa Inggris, bisanya basa Jawa, piye toh? "Ngapain milih gua?" gitu ya, kalau kata orang Iya. Jakarta ya, Iya. "Ngapain saya dipilih?" gitu. Terus kita juga bisa jalan-jalan. Iya. Nah. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Cus Cerita Aira. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hai, namaku Aira. Kali ini Aira mau wawancara sama mama muda cantik dari Pekanbaru, dosen di Universitas Negeri Padang, lulusan madrasah di kampung yang juga peraih beasiswa di S1 di UI, S2 dan S3 di Deakin University of New South Wales. Assalamualaikum Tante, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik Kakak Aira. Terima kasih ya Tante sudah bisa hadir di channel Cerita Aira. Sama-sama. Aira jadi bingung nih dari Pekanbaru, tapi kok jadi dosen di Padang, gimana ceritanya? Wah, panjang banget itu ceritanya Aira. Jadi memang dulu sebelum tinggal di Pekanbaru, kita tinggal di Padang. Makanya ibu ya, saya manggil ibu ya. Iya. Ibu ngajarnya di Padang. Tapi kemudian ada pindah tugas dari suami ibu ke kota Pekanbaru. Tapi supaya tetap bisa berjalan dua-duanya, bisa ngajar juga, bisa bantuin ngurus rumah juga. Makanya ibu tinggalnya di Pekanbaru tapi tetap ngajar di Padang gitu. Berarti online ngajarnya? Kadang-kadang online juga, tapi kadang-kadang juga offline. Nah, kalau online ini kan sekarang kita terbantu ya. Iya. Zaman sekarang kita punya Zoom meeting, ya Iya, kan? iya. Yang kita bisa interaksi langsung dengan para mahasiswa, juga bisa share screen, juga banyak fasilitas-fasilitas online lainnya yang memudahkan mengajar jarak jauh. Tante, namanya kok bagus, Aimatul Yumna, apa artinya? Bagus ya? Iya, bagus. Aneh nggak sih? Enggak sih, bagus. Kan tante orang Jawa, biasanya nama Jawa kan nggak Aimatul Yumna. Tapi kalau Aimatul Yumna itu kayak bagus, kayak lain gitu. Unik gitu ya? Iya. Oke. Artinya apa ya? Dulu pernah nanya nih sama orang tua tante ya. Iya. Namanya Aimatul Yumna itu diambil dari kata-kata di Al-Qur'an. Aimatul gitu ya. Aimatul Iya. itu pemimpin. Kalau Yumna tahu dong Aira apa artinya? Enggak. Masa? Iya. Kan belajar bahasa Inggris di sekolah nggak? Bahasa Arab nggak di sekolah? Kok bahasa Inggris sih? Iya, kok jadi bahasa Inggris? Enggak sih, aku belajar Nah, kayak gitu. kan kita belajar nih, kadang-kadang ada tangan kanan dan tangan kiri. Ini Yumna, ini Yusro. Berarti Nah, pemimpin kanan. gitu. Apa kira-kira artinya ya? Pemimpin baik kali. Nah, iya mungkin gitu kali ya. Mungkin seperti itu artinya didoakan supaya jadi pemimpin yang baik seperti itu. Tante, anaknya berapa? Tante punya 3 anak perempuan. Kelas SMA kelas 2, SMP kelas 3, dan SD kelas 1. Namanya siapa aja? Namanya Kakak Aisyah, Kakak Hadijah, dan adik Amira. Di Amira. Tante, dulu cita-citanya apa? Apa memang dari kecil sudah pengen jadi dosen? Tante tuh dari daerah Aira. Jadi dari kota kecil di Jawa Timur yang nggak tahu apa-apa. Jadi sebenarnya nggak punya cita-cita tertentu. Kita jarang nonton TV, kita jarang baca buku. Taunya zaman dulu cuman ada astronot. Tahu nggak astronot? Tahu. Nah, jadi cuman pengen jadi astronot aja, aneh kan? Tapi Iya. nggak tahu gimana caranya jadi astronot. Terus waktu SMA itu mulai terkenal ada ibu menteri yang sekarang masih jadi menteri. Tahu nggak kira-kira siapa menteri keuangan kita? Nggak. Ibu Sri Mulyani. Nah dulu tuh ngelihat Ibu Sri Mulyani di TV tuh, wah keren banget ya. Ibu Sri Mulyani ini ngajar di mana ya gitu. Terus ngajar di UI. Ya udahlah, aku harus gitu ceritanya. Terus waktu di UI ternyata tante suka ngajar ternyata. Jadi suka bantuin dosen untuk ngajar-ngajar, jadilah asisten dosen.
Dari sanalah kemudian menjadi dosen, Aira. Berarti dulu pengen jadi astronot Mm-mm. sama Menteri Keuangan. Enggak Menteri Keuangan sih, ya boleh juga lah ya biar keren. Susah nggak jadi dosen, Tante? Susah nggak ya? Ini pekerjaan yang mungkin memang sesuai dengan minat. Iya, jadi Tante emang suka ngajar. Tante emang suka bercerita ya. Jadi Tante juga kalau dosen tuh kerjaannya nggak cuma ngajar, Aira, tapi juga suka meneliti gitu. Terus ya gitulah, berbagai macam kerjaan dosen sepertinya memang nggak susah kalau buat Tante. Tante enjoy banget. Oh iya. Sebelum jadi dosen, Tante pernah kerja dulu nggak? Pernah. Di mana? Sebelum jadi dosen, lulus kuliah S1, Tante sempat kerja di bank. Bank BSI, kalau sekarang namanya. Dulu namanya Bank Syariah Mandiri di kantor pusat di Jakarta. Terus ngerasa, oh kayaknya saya nggak cocok deh jadi pegawai bank. Terus sebaiknya saya, apa sih yang saya suka? Ya udah, karena dulu udah mulai ngajar-ngajar, makanya jadi dosen gitu. Dulu pas Tante sekolah pernah bolos nggak? Harus jujur nggak ya? Jujur aja. Bener nih. Iya. Kayaknya Pernah. kalau sekolah SD, SMP, SMA enggak deh. Masih takut kayaknya bolos. Nggak pernah. Tapi kalau kuliah mungkin udah mulai sedikit-sedikit bolos kalau lagi capek banget. Berarti kalau jarang bolos, pernah juara kelas ya, Tante? Menarik. Pernah nggak ya waktu SD sering juara kelas? SMP juga udah juga suka juara kelas. SMA kadang juara, kadang enggak. Ya gitu deh. Gimana Tante resepnya biar jadi juara kelas? Di-spill dong Tante biar Aira bisa jadi juara kelas. Aira bukannya udah juara kelas ya? Tapi kan biar bisa sering juga ya Tante. Nggak ada tip khusus sih. Sebenarnya Tante tuh bukan orang yang cerdas, tapi mungkin Tante lebih pada orang yang disiplin dan rajin sih. Jadi memang sering baca buku, pengulang pelajaran gitu ya. Dan yang paling penting adalah memperhatikan ketika di kelas. Karena ketika kita merhatiin di kelas, sebenarnya kita udah belajar banyak gitu. Jadi ngulangnya nggak banyak lagi gitu. Iya ya. Kalau di madrasah sekolahnya sampai jam berapa Tante? Oh iya, dulu Tante belum cerita ya. Tante dulu sekolah SD itu di madrasah kecil banget di kampung. Jadi kalau dulu orang-orang itu nggak suka sekolah di madrasah karena malu, sekolahnya kampungan gitu, bukan sekolah elit gitu kan. Nah, tapi ya karena dulu sama orang tua di sekolah yang di madrasah, ya udah dinikmati aja karena nggak banyak saingan kan, jadi bisa ranking 1. Iya kan? Iya. Sekolahnya sampai jam berapa ya? Kayaknya kalau dulu sih jam 12 pasti udah pulang ya. Nggak pernah sekolah sampai sore. Berarti habis itu bisa main dong. Terus serunya kalau pulang ke rumah, kalau Aira sekarang pulang naik apa? Paling naik motor atau enggak naik mobil. Pernah nggak main pulang sekolah? Kayaknya jarang sih. Iya. Soalnya sekarang pulangnya udah 4:30. Nah kan, kalau zaman Tante kecil, dari sekolah itu masih siang sebelum duhur kayaknya. Terus kita pulangnya lewat kebun-kebun gitu. Kadang ngambil asem yang jatuh, kadang ngambil buah uni namanya. Terus kadang-kadang sambil main-main, atau kadang-kadang main sembunyi-sembunyian gitu. Petak umpet. Nah, iya namanya petak umpet. Sambil jalan-jalan, sambil perjalanan pulang. Jadi udah seru banget, Aira. Jadi ya gitu deh, karena sekolahnya di kampung ya. Tante kan katanya lulusan madrasah di kampung. Gimana nih kok bisa sampai Australia? Gitu ya. Sebenarnya kalau kita apa sih yang bisa membuat kita dapat beasiswa itu lebih ketika sekolah-sekolah pada tingkatan yang lebih tinggi ya, Ira ya. Kalau kita mau SD-nya dimanapun, kayak gimana pun, asal waktu kita SMA dan kemudian kita kuliah, kita mungkin lebih fokus, lebih giat lagi, pasti kita bisa dapat beasiswa. Nah, mau di-spill nggak nih tipsnya? Boleh. Oke. Yang pertama ya, kita harus punya keinginan.
Ya. Ya, jadi kita punya niat dulu. Karena kalau nggak punya niat, itu susah banget. Nah, buat tante yang dari daerah, yang dari kampung tadi nih Aira, itu tuh udah minder duluan pas mau daftar beasiswa. Ya, memang bisa ya orang Magetan gitu ya pergi ke Australia dapat beasiswa. Emang bisa ya nanti ikut kuliah bahasa Inggris kayak gitu. Terus waktu itu tante punya temen baik, istilahnya kalau zaman sekarang bestie ya. Iya, pasti. Benar. Bestinya itu percaya banget sama tante. Dia bilang, kamu pasti bisa, you can do it, please try your best, kata dia gitu. Terus tante, gimana caranya supaya aku bisa? Syarat pertama apa sih yang mau yang harus dilakukan itu? Menguasai bahasa Inggris. Ya, nah tante nggak bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa Jawa, piye toh? Akhirnya tante mendedikasikan waktu untuk belajar bahasa Inggris secara pribadi. Jadi setiap hari konsisten pergi ke perpustakaan, ambil buku IELTS. Kita IELTS ada syaratnya, namanya tes bahasa Inggrisnya IELTS. Kita ulang-ulangi IELTS, belajar sendiri, coba-coba ikut tes belajar IELTS sampai mencapai skornya. Itu syarat pertama. Jadi memang intinya kita yakin, kita kerja keras. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Nah, setelah kita punya niat, kita kerja keras. Tentu kerja keras itu harus diiringi dengan aku mau ngapain nih setelah dapat beasiswa. Kita harus bisa ngasih tahu ke pemberi beasiswa. Ngapain milih gua gitu ya. Kalau kata orang Jakarta ya, ngapain saya dipilih gitu. Itu harus kasih tahu sama mereka. Kamu itu kalau kasih beasiswa ke aku, nanti akan berguna. Gunanya apa? Apa kira-kira Aira? Jadi pinter. Terus kalau udah pinter ngapain? Bisa ngajarin banyak orang. Nah, itu salah satunya gitu. Jadi tante harus bisa meyakinkan sama pemberi beasiswa, ini ada manfaatnya loh buat bangsa Indonesia. Kalau tante dapat beasiswa, tante bisa ngajar, bisa memberi kontribusi untuk pendidikan di universitas gitu. Kira-kira. Bener nggak tante dulu pas kuliah S1 di UI tante menjadi mahasiswa teladan? Gitu ya. Dari mana Aira tahu? Dari ayah katanya. Oh gitu. Sebenarnya ya bukan mahasiswa teladan sih, tapi mungkin lulusan terbaik ya istilahnya ya. Lulusan terbaik itu didapat dari nilai IPK yang paling tinggi. IPK itu kayak rata-rata nilai ini loh. Rapot kalau di Aira kan kalau anak SD ya. Nah, itu rata-rata nilai selama kuliah. Nah, waktu itu tante di jurusan manajemen. Di jurusan manajemen itu nilai tante paling tinggi. Nah, makanya tante jadi lulusan terbaik gitu. Teladan ya? Iya, gitu. Tante cerita dong pengalaman S3 di Australia dan suka dukanya menjadi mahasiswa di sana. Oh, ini seru banget. Karena tante waktu mahasiswa S3 itu tante udah punya 2 anak. Anaknya masih balita. Sementara kuliahnya kan sibuk banget ya. Iya. Nah, jadi tante harus bisa membagi waktu dengan baik antara anak-anak dan juga urusan kuliah. Suka dukanya apa? Kalau dipikir ya paling dukanya dulu ya. Iya, dukanya. Nah, dukanya ya mungkin waktunya terbatas, jadi kita kejar-kejaran waktu antara harus ngurus rumah dan juga sekolah gitu. Itu mungkin dukanya, tapi bisa diatasi karena di sana juga ada bantuan seperti halnya childcare kayak gitu, tempat pengasuhan anak ya. Iya. Nah, kalau sukanya banyak banget. Sukanya tentu kita kenal banyak orang di luar negeri ya, Aira ya. Kita punya banyak sahabat di sana. Kita bisa mengakses kampus dengan fasilitas yang sangat baik gitu ya kan, fasilitas kampusnya kelas dunia seperti itu. Terus kita juga bisa jalan-jalan.
Seru banget. Jadi karena kuliahnya di Melbourne, Tante pernah keliling Melbourne lah, Victoria namanya daerahnya. Juga pernah ke negara-negara bagian Australia lainnya, Sydney. Juga berkesempatan kalau kuliah S3 bisa pergi ke luar negeri lainnya karena Iya. mempresentasikan paper gitu ya, mempresentasikan penelitian. Bisa waktu itu pernah ke Qatar, Wow. pernah ke Turki, kayak gitu, dibayarin sama kampus. Enak kan? Enak. Itu tuh kayaknya lebih ke jalan-jalan daripada belajar ya? Iya, tapi kan yang dibawa jalan-jalan itu hasil belajar, Eira. Iya sih. Kayaknya seru banget ya. Seru dong. Terus kalau anak-anak kecil nih, Eira, di sana kan negaranya sangat rapi ya. Jadi Iya. hampir nggak ada macet. Oh, Hampir nggak ada polusi. Polusinya bersih banget. bersih banget. Taman banyak banget. Jadi seru kalau Eira nanti harus pengen merasakan hidup yang berbeda, Iya. cobain beasiswa ke luar negeri. Iya. Terima kasih ya Tante sudah berkenan datang. Semoga ilmu yang Tante ajarkan ke para mahasiswa bermanfaat ya Tante. Terima kasih banyak Eira. Eira juga semoga semangat terus belajar. Mudah-mudahan nanti bisa Iya. juga dapat beasiswa ke luar negeri ya. Amin. Wassalamualaikum. Teman-teman, jangan lupa tonton terus wawancara dengan narasumber yang lain ya. Simak ceritanya, ambil ilmunya. Yuk kita belajar bareng biar jadi pribadi sukses seperti mereka. Dadah. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.